Halo, tes. Halo semuanya. Selamat malam. Selamat malam Jumat. Ya bener ya, malam Jumat ya. Halo semuanya. Ketemu lagi di webinar dari Accelerate School di webinar series episode paling terakhir Career Preparation 101. Jadi udah belajar soal CV, terus udah belajar soal interview. Terus sekarang kita sudah sampai di penghujung ya, penghujung tahun, penghujung career preparation for the better 2023. Weh. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih telah meluangkan waktunya malam ini semuanya. Makasih juga, mungkin kalian lagi ada yang sibuk atau apa, tapi masih mau hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Halo, halo. Salam-salam dari saya. Nggak seru kalau misalkan kalian tidak salam balik. Just coba say something gitu di kolom chat atau di ada di reaction gitu kan. Di reaction kan bisa kayak recognize hand gesture gitu kan. Kayak hai gitu. Halo, halo. Halo, halo semuanya. Halo kakak kumis luar biasa. Kakak kumis ya. Iya Mas Danang, makasih. Halo, halo, halo. Halo Azra, halo Agnes, halo Elisa, halo Aldo. Aldo lagi. Aldo ketemu lagi kita. Mantap. Ini kakakku yang bilang, Kak Danang ini bilang kakak kumis pernah lihat saya di acara sebelumnya ya. Pernah gak sih? Oke deh. Kalau gitu guys. Apa namanya? Jadi closingan malam ini, closingan lagi. Closingan dari career preparation setelah menyiapkan semuanya. Kita tuh harus menyiapkan yang namanya LinkedIn profile. Jadi personal branding di LinkedIn profile itu segitu pentingnya guys sekarang, serius. Kayak itu bisa meningkatkan persentase kemungkinan kalian akan dilirik oleh rekruter ya. Rekruter ya benar rekruter lah ya. Kayak, pengalamannya menarik sekali di LinkedIn, bisa langsung di DM gitu kan, nggak ribet gitu lah ya kalau misalkan lewat kalau misalkan lewat LinkedIn gitu. So tonight we are going to learn something untuk ini personal branding di LinkedIn. Dan untuk malam ini kita akan ditemani oleh COO dari Accelerate, yaitu Mas Muhammad Risyad Ganis. Halo Mas Risyad ini. Halo, 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 halo. Mantap. Mas Risyad ini LinkedIn-nya luar biasa sekali loh guys. Nggak suka main sosmed padahal. Iya, Mas Risyad tuh nggak main sosmed tapi mainnya di LinkedIn gitu. Kulihat kakak mirip Mamat Al-Katiri, komika luar biasa kamu Mas Danang ya dari tadi. Iya, iya. Makasih. Ya jadi intinya Mas Isyat hari ini bakal bantuin kalian. Kita bakal sharing lah Mas jatuhnya ya sebenarnya ya. Bukan Sharing ngajarin ya. ya, lebih ke sharing ya. Betul, sharing Lebih ke aja. sharing gimana sih personal branding tuh di LinkedIn biar kalian tuh dilirik sama rekruter gitu. Terutama buat kalian nih yang lagi kuliah udah di ujung-ujung gitu ya. Atau tahun depan insya Allah kalian lulus gitu. Atau teman-teman yang lagi nyari kerja gitu kan. Kalian nggak perlu nyari kerja tapi jadinya nanti malah dilirik ya nggak Mas? Kan bisa aja gitu kan. Amin, amin. Betul, betul, betul. Sambil Apa tuh sebelum Mas? mulai kita kenalan dulu, mungkin kita tanya-tanya kali ya, Boleh. teman-teman yang hadir di sini nih, Ya, ya. sekarang lagi pada sibuk ngapain gitu, apakah masih kuliah, apa udah selesai skripsi, lagi nunggu wisuda gitu, atau mulai cari-cari kerja, atau bahkan mungkin udah kerja tapi pengen Ya, nyari kerjaan lagi yang lebih ya. baik lagi gitu ya. Boleh nggak teman-teman di-share di kolom chat? Oh, lagi nyusun skripsi, Audrey. Oke, mantap, semangat, semangat. Oh, Kuliah kuliah di Tangerang, Tangerang siap. cari kerja, Mas Dana. siap Mas Danang. Jadi ngefans saya sama Mas Danang nih ya. Siapa lagi? Coba lagi pada sibuk apa atau mungkin asalnya dari mana gitu Mas ya. Kan kalau misalkan dari berbagai macam daerah di Indonesia kan sangat menyenangkan gitu kan jadinya kan. Betul, betul. Ini ada Lydia skripsian Mbak sambil Lydia parkir. lagi Wih skripsi. mantap. Oke, mantap, Good luck mantap. keduanya. Semoga Ya, ya. lancar. Ayo dong lagi. Tapi apa namanya, untuk kalau kita sih berharap mudah-mudahan informasi dan knowledge yang kita sharing malam ini sebetulnya bisa diterapkan di seluruh fase
kalian gitu ya, apakah kalian masih kuliah, apakah lagi skripsi, apakah Betul. udah lagi cari kerja gitu. Ini kan mungkin kita coba segeneral mungkin gitu informasi yang kita share, jadi sehingga nanti mudah-mudahan bisa relate dan teman-teman semua di sini bisa dapat manfaat dan belajar dari obrolan atau diskusi kita malam ini. Oke. Oke. Kalau gitu Mas Isyad gimana? Kita mulai aja kali ya sesi sama Mas Isyad ya. Boleh, siap, Ya, siap. Mas Randy minta tolong di share screen ya. boleh. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua yang telah hadir malam ini. Malam ini kita pengen sharing session lah ya, bentuknya mungkin belajar bareng gitu. Bukan format kelas gitu, kita pengen ngobrol-ngobrol dan mudah-mudahan nanti selesai dari sini kalian bisa lebih dapat gambaran lagi mengenai apa itu personal branding, apa itu manfaatnya untuk LinkedIn kita, dan gimana caranya kita manfaatin LinkedIn untuk dapat kerjaan-kerjaan yang kita harapin gitu, atau dream job kita. Nah, oke, next. Mungkin saya pengen kenalan sedikit kali ya. Tadi kan teman-teman thank you udah sempat sharing juga gitu ya di kolom chat. Pada kesempatan ini saya pengen kenalan sedikit. Nama saya Muhammad Rishad Ganis. Kebetulan saat ini saya sedang mengemban amanah gitu untuk menjadi COO dari Celerates. Sebelumnya saya lulus dari Melbourne University di Australia tahun 2014 lulusnya. Setelah itu coba kerja karena masih pengen cari pengalaman dulu gitu di awal-awal karir di salah satu HR consultant di Jakarta sebagai data analis waktu itu di tim Talent and Reward. Lalu setelah beberapa waktu kerja, akhirnya memutuskan untuk bikin startup deh, pengen usaha gitu. Karena memang kebetulan keluarga saya dari banyak yang pengusaha gitu, jadi akhirnya coba nge-build startup di bidang agriculture. Yang pada saat itu kesulitan terbesar kita adalah mencari anak IT gitu. Akhirnya dari situ di tahun 2018 awal saya memutuskan untuk membuat satu usaha lagi, yaitu Celerates bersama Pak Riza Wahyusyah, di mana fokus dari kita adalah membantu talent-talent Indonesia yang ingin bekerja atau masuk ke industri digital dan mencari kerja dengan perusahaan-perusahaan yang memang diharapkan gitu ya, walaupun secara skill mungkin belum match gitu. Nah, di situ kita pengen coba masuk dan membantu teman-teman untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang atau pekerjaan-pekerjaan yang kalian harapkan. Nah, next itu sedikit gambaran mungkin ya kalau dari sisi Celerates-nya sendiri gitu. Celerates seperti yang tadi saya sampaikan, kebetulan per awal 2021 kita menjadi Google Cloud Partner. Jadi banyak memang teknologi-teknologi yang kita adopt itu menggunakan teknologinya Google. Dan untuk tahun 2022 awal ini juga kita mulai fokus untuk ngembangin Celerates School, yaitu sebetulnya tim yang fokus untuk mengembangkan lebih ke arah pendidikannya lah gitu ya, fokus ke pendidikannya. Karena kalau di Celerates-nya sendiri itu kan seperti IT consultant, jadi banyak pekerjaan dan project-project itu yang di-handle, sehingga takutnya dari sisi edukasinya yang kita pengen fokus juga akhirnya jadi nggak bisa maksimal, jadi akhirnya kita spin off jadi satu tim sendiri, yaitu Celerates School, di mana salah satu aktivitinya kayak kita malam ini. Celerates School itu mengumpulkan teman-teman untuk ngobrol dan sharing-sharing, harapannya bisa membantu teman-teman mencapai level employability yang diharapkan. Oke. Next, ini sedikit gambaran dari portofolio teman-teman di Celerates. Kita pernah mengerjakan berbagai macam project dari berbagai macam industri. Ada yang sifatnya mungkin ke kementerian, ke public sector gitu ya, terus yang banking dan financial services, telekomunikasi, F&B, bahkan sampai other IT companies juga gitu ya, karena
memang kebutuhan kolaborasinya gitu. Artinya dengan proses digitalisasi yang lagi berkembang pesat, kita memang harus berkolaborasi dengan sesama perusahaan IT. Nah, di sini akhirnya banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita saling mengisi lah sama sesama teman IT companies. Nah, kurang lebih itu sedikit gambaran dari Accelerates dan pengalaman di Accelerates, teman-teman di Accelerates. Untuk next-nya mungkin kita bisa lanjut ke konten kita malam ini, atau topik sebenarnya, yaitu nge-build your personal branding on LinkedIn. Nah, ini kan memang konteksnya tuh luas ya, kalau dari sisi personal branding di LinkedIn gitu. Personal brandingnya sendiri itu satu topik besar, gimana cara kita memanfaatkan LinkedIn-nya pun juga itu satu topik besar juga gitu. Nah, di malam ini mungkin yang pengen coba saya rangkai sedikit mengenai personal branding juga, sedikit definisi dan tipe-tipe dari personal branding, lalu baru masuk ke aplikasinya di LinkedIn. Nah, sebelum masuk ke personal branding, saya pengen tahu nih dari teman-teman, itu dream job-nya itu sebenarnya apa sih gitu? Apakah dari teman-teman di sini itu banyak yang di bidang IT atau non-IT? Boleh nggak di-share di kolom chat? Nanti kita sambil ngobrol gitu, sambil kenalan juga satu sama lain. Kalaupun bukan di IT nggak apa-apa, teman-teman tertariknya di bidang apa gitu, di-share aja di kolom chat. Kalau dari Randy apa dulu, Ren? Waktu udah mendekati akhir-akhir skripsi itu dream job-nya apa, Ren? Gua dulu pengennya jadi penulis, Mas. Oh ya, udah mendekati ya dari bidang kuliahnya. Iya, sebenarnya dulu kan kuliah keceburnya di public relation ya. Cuman sebenarnya kan bukan di situ gitu. Cuman pengennya sih dulu pengennya jadi penulis sih. Pengen banget jadi penulis sebetulnya. I see, Makanya I makanya see. makanya di awal-awal karir kan lebih ke arahnya copywriting, jurnalis gitu kan. Iya, 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 iya. Iya, ya, makanya sempat ke arah sana ya. Iya, cuman beda aja Mas ujung-ujungnya. Tetap. Nah, ini kalau Mas Danang pengennya sales development. Wah, mantap. Ini kalau menjadi seorang sales and development, business development nih, itu skill yang menurut saya itu dibutuhkan untuk setiap manusia sebenarnya. Jadi nggak cuman di fase kita nyari kerja gitu ya, bahkan di hari-hari pun skill dari seorang sales itu sangat bermanfaat untuk hari-hari. Oke, Agnes Samosir, data analis, mantap. Nah, ini boleh nih mungkin sering-sering cek ke Instagram atau LinkedIn-nya Accelerates gitu, barangkali lagi buka open recruitment gitu ya, Kak. Nanti kita sama-sama lah kita cari opportunity untuk menjadi seorang data analis. Ada juga Gita Tara Asfari, menjadi human resource, mantap. Ini bagus banget nih. Human resource itu selalu dibutuhin di semua perusahaan, dan nggak akan pernah kurang. Kalau dari Mbak Gita, background pendidikannya apa, Mbak? Udah psikologi atau switch karir? Boleh di-share sedikit nggak? Atau kalau manajemen SDM, oke, mantap. Ini sih udah sejenis ya, udah sesuai dengan targetnya. Ini juga salah satu yang pengen coba saya share gitu ya malam ini. Sebetulnya personal branding itu kalau di next itu kita punya beberapa definisi dari personal branding. Oke, di next. Ya, ada beberapa definisi dari personal branding. Ada satu definisi yang pendekatannya itu the process of marketing yourself. Artinya kita gimana sih caranya kita menjual ya dalam tanda petik gitu ya, memarketingkan diri kita sendiri dengan segala experience, dengan segala skill set, dengan segala value yang kita punya, dan itu bisa membedakan kita dari orang-orang lainnya. Yang kedua, the process of creating brand identity. Nah, brand identity ini, brand di sini disebutnya sebetulnya personal brand ya, artinya personal brand identity. Pernah nggak sih kalian tuh kayak janjian sama satu orang, terus even sebelum kalian ketemu orang itu tuh kalian udah ngebahas gitu kayak, oh nih si orang ini tuh seperti ini nih, kayak gini, atau
setelahnya gitu ya. Misalkan saya meeting, saya nggak kenal sama Randy, terus saya janjian gitu, terus setelah selesai itu impression yang saya keinget apa ya? Oh, misalkan Randy itu orangnya energetik gitu ya, gondrong kayak gitu. Hal-hal seperti itu yang mungkin jadi identitas yang tertanam gitu di lawan bicara kita atau di pihak keduanya gitu ya, dari interaksi kita. Nah, yang ketiga itu ada ways to express your unique skills. Jadi personal branding ini juga bisa didefinisikan sebagai cara untuk kita mengekspresikan skill yang dari sisi unik gitu dari yang kita milikin. Ini ada satu ideas yang mungkin kalau sekilas tuh agak kontroversial ya, tapi ada yang bilang bahwa your skills, knowledge, and experience only account for 20%. And the other 80% is about how other perceive you. Jadi sebenarnya 80% itu gimana caranya orang atau gimana orang ngelihat kita gitu. Contoh gitu ya, misalkan ada seorang rekruter gitu lagi mau menganalisa, mau menilai kalian. First impression mereka terhadap skill, knowledge, dan experience kalian itu dilihat dari CV gitu kan ya. Apakah kalian beneran bisa execute pekerjaan itu atau enggak? Itu tuh kelihatannya dari CV gitu. Nah, sehingga ini yang mungkin yang dimaksud dalam arti 80% gitu ya, atau kontribusi terbesarnya itu ada di gimana cara orang melihat kalian melalui metode-metode tadi. Ada yang di CV, ada yang nanti juga di LinkedIn kita akan belajar gitu ya. Ada juga yang mungkin melalui interaksi langsung, ketemu kayak gitu. Tapi ketika kita pertama kali ketemu seseorang gitu ya, itu kita akan sangat sulit untuk mendapatkan kemampuan asli gitu ya, skill, knowledge, dan experience dari orang itu. Jadi akhirnya yang terekspresikan tuh hanya 20%. Nah, personal branding ini adalah membantu kita untuk bisa menjelaskan dan menyampaikan the other 80%-nya itu. Nah, apa sih elemen-elemen penting dari personal branding? Yang pertama itu konsistensi. Gimana kalian bisa secara konsisten membrandingkan diri kalian terhadap sesuatu story yang kalian pengen bangun gitu. Contoh, teman saya waktu itu dia lagi giat-giatnya pengen mengkampanyekan tentang sustainability living, itu artinya mengurangi sampah dan lain-lain. Sehingga salah satu cara yang dia lakukan adalah tidak menggunakan sedotan plastik lagi. Jadi dia kemana-mana tuh bawa tuh sedotan yang dari stainless steel itu dikantongin, ditaruh di tasnya. Nah, apakah itu ada orang lain atau tidak, itu ya udah memang cara dia melakukan kehidupannya ya sehari-hari ya seperti itu gitu. Nah, ini kan butuh konsistensi dan butuh kesabaran gitu ya untuk melakukan ini terus. Ini sama aja dengan cara kita melakukan proses branding, personal branding ini. Kita harus konsisten gitu ya. Nggak bisa sepotong pengen jadi dikenal sebagai, let's say gitu, YouTuber gitu. Kalau YouTuber pengen membahas tentang data analytics, terus belum followersnya belum banyak, tiba-tiba aduh kayaknya kurang menarik nih, ganti deh jadi gaming, terus dalam berapa lama ganti lagi, akhirnya nggak terbentuk tuh personal branding. Kalau kita sekarang ngelihat let's say YouTuber tertentu gitu sih, kalau YouTuber gaming yang paling terkenal siapa gitu, siapa tuh Ren, misalkan Ren, ada yang gaming apa gitu ya, ada kan biasanya yang terkenal. Gua Mas. Ya, misalkan Randy gitu kan. Randy kan ini lagi on the way gitu ya menjadi bintang influencer gaming. Nah, ini itu butuh kesabaran, butuh konsistensi. Nggak bisa ganti-ganti gitu secara topik. Nge-postnya itu berbeda-beda. Nanti sampai kita nempel, oh oke, emang dia tuh paling ahli di bidang gaming. Yang kedua, authenticity. Authenticity ini kayak sebenarnya menjadi diri sendiri aja sih gitu ya. Artinya nggak harus mengikuti tren, nggak harus mengikuti apa yang dipikir kita, yang kita pikir orang lain pikir itu baik dan bagus gitu. Jadi karena butuh konsistensi, butuh kesabaran, lebih baik dan memang seharusnya itu sesuai apa yang kita
rasa itu benar dan cocok gitu sama diri kita tanpa harus dibikin-bikin. Yang ketiga, unique story. Saya yakin banget masing-masing orang tuh punya unique story, punya beda-beda. Kita ada pengalaman kehidupan kita selama ini tuh bisa dibikin satu film tersendiri. Cuman kadang kita tuh lupa gitu. Kadang kita ngerasa kita nggak unik, kita nggak spesial gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa mengeluarkan gitu ya sisi-sisi unik dari diri kita. Nah, ini yang perlu dicari dan digali nih. Kira-kira story apa sih yang unik dan berbeda gitu sehingga kita tuh pas dengan brand yang kita lagi bikin ini, kita lagi bangun. Nah, yang keempat, value proposition. Kalau value proposition ini sebenarnya lebih ke arah gimana caranya kita bisa memberikan value terhadap, ya kalau dalam konteks kita mungkin mencari kerja gitu ya, terhadap perusahaan yang sedang kita apply gitu. Kenapa sih skill set, experience, dan knowledge kita selama ini tuh cocok gitu dengan perusahaan yang sedang kita apply. Nah, itu mungkin yang disebut dengan value proposition, value yang coba kita tawarin kepada si perusahaan. Kalau expertise tadi, seperti tadi, kita mau secara kemampuan tuh adanya di mana, kita perlu mendalami ini, dan kita perlu membackup apa yang kita branding yang kita bangun gitu ya. Nggak bisa kita membangun personal branding, kita jago, let's say mungkin olahraga golf gitu, padahal kita nggak pernah main, atau itu kan nggak bisa ya. Jadi kita perlu nge-backup dengan expertise-nya juga. Nah, dengan semua kelima poin itu mungkin dari sisi lebih ke arah internal ya, dari perspektifnya. Nah, di poin ke-6 dan ke-7 ini perspektif lebih ke eksternal. Gimana caranya kita bisa lebih terlihat, lebih visibility-nya ditingkatkan ke pihak luar dan network kita gitu. Kalau visibility itu bisa dalam arti platform yang kita pakai apa, misalkan LinkedIn gitu ya, atau Instagram. Gimana caranya kita naikin exposure kita, makin banyak orang yang lihat dan lain-lain. Network juga kayak gitu, tapi dalam konteks yang mungkin lebih deep ya. Kalau network kan ada bukan cuma terlihat, tapi ada interaksi, ada komunikasi kayak gitu di fase personal branding. Nah, jadi mungkin ini sebetulnya definisi singkat lah dari personal branding. Kalau kita elaborate masih panjang. Tapi kenapa personal branding ini, atau apa sih singkatnya gitu ya, dengan segala definisi dan key elements yang ada di personal branding ini adalah, kalau saya sih ngelihatnya kita perlu melakukan personal branding, atau kita perlu membranding diri kita untuk kita bisa menyampaikan story kita dengan baik sehingga lawan interaksi kita bisa menangkap apa yang mau kita sampaikan. Nah, sehingga benefit dari personal branding itu adalah kita bisa nge-build gimana caranya orang pengen lihat kita gitu. Jadi dibalik gitu ya. Oh, saya pengen terlihat bisa ini, ya kita memang harus ngebentuk gitu itu. Dan proses branding itu nggak cuma dari sisi artificial tampak luarnya aja, tapi ya harus di backup dengan kemampuan dan skill sebenarnya juga gitu ya. Nah, jadi mungkin ini penjelasan singkat mengenai personal branding, dan kita perlu nge-build personal branding dari awal sehingga kita tahu kita mau menuju kemana dan kita harus ngapain gitu jadinya. Nah, ini yang kenapa kita perlu nge-build satu story, atau kalau saya biasanya sebutnya personal brand story. Jadi nanti di next-nya itu kita akan belajar cara ngebikinnya. Oke, sebelum masuk ke situ, next-nya itu adalah ada research di tahun 2021 dari New York Times. Itu dia sebut ada 6 persona yang bisa kita pakai sebagai starting point kita ketika kita nge-build personal branding. Ada the altruist, ini biasanya orang-orang yang suka komit dalam membantu orang gitu ya, artinya memang dia pengen dibikin personal brandingnya itu seperti itu. Nah, ada kotak 6 ini kurang lebih, ini dari sekian lama research, ini ditemukan bahwa akhirnya menjadi 6 kelompok ini gitu ya. Nah, di mana tadi yang pertama the altruist itu seperti itu, yang kedua the careerist, itu orang-orang yang fokus kepada
professional advancement dibandingin personal achievement. Jadi yang fokusnya itu lebih banyak ke karir kayak gitu. Ketika kita nge-build personal branding-nya juga beda nih. Artinya nanti si The Careers ini mungkin lebih banyak fokusnya let's say di LinkedIn kayak gitu ya, instead of Instagram, Facebook atau social media lainnya gitu. Yang ketiga ada The Hipster. The Hipster biasanya orang-orang yang suka mencoba hal-hal baru dan nge-share kepada yang lain. Nah, apakah ini bentuknya social media baru atau activity baru gitu ya. Kita kan suka lihat ya ada orang-orang yang memang menjadi kayak semacam influencer kayak gitu-gitu, itu bisa masuk ke kelompok ini. Ada kelompok keempat, The Boomerang. The Boomerang juga orang-orang yang biasanya suka meng-create kontroversi gitu ya, tapi dari situ malah terjadi interaksi dan terjadi sharing gitu akhirnya. Nah, tapi lama-lama dia bisa dikenal sebagai The Boomerang ini untuk mencapai titik personal branding yang diharapkan sama dia. Yang kelima, The Connector. The Connector ini orang-orang yang suka menghubungkan dan mengconnect network-nya dia dan dijadiin, memang artinya yang dijadiin salah satu strength point-nya dia adalah bahwa dia punya network yang banyak gitu. Nah, biasanya orang-orang ini orang-orang yang secara pekerjaan atau secara profesi menuntut berhubungan dengan banyak orang. Contoh misalkan politisi seperti itu biasanya mereka lebih berat di poin ini. Yang keenam, The Selective. The Selective ini orang-orang yang biasanya secara informasi lebih hati-hati dalam sharing, tapi dari sisi konten itu udah terkurasi dan secara ekspertis biasanya lebih advance. Nah, kalau teman-teman pengen mencoba mencari tahu, ini ada kuisnya juga nih di internet. Nanti saya bisa share link kuisnya di sini. Nanti teman-teman coba aja ngetes beberapa soal, nggak terlalu banyak. Nanti dari situ kita bisa tahu lah kira-kira dari 6 kelompok ini kita masuk kemana sih gitu. Dan itu nggak harus jadi strict banget ya bahwa saya A, saya B, saya C gitu ya. Tapi itu bisa jadi starting point untuk kita nge-create personal branding kita dan story kita. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Kalau saya bisa share sedikit, saya coba, saya masuk ke kelompok yang kedua gitu, yang The Careers ini yang lebih banyak ke profesional gitu ya. Walaupun secara ya mungkin secara sosial media memang saya juga nggak pernah main yang lain sih, jadi lebih banyak LinkedIn gitu. Walaupun itu pun juga secara intensitas juga nggak bisa dibilang nggak terlalu banyak. Tapi itu bisa terefleksi lah sedikit-sedikit. Oke, next-nya. Nah, ini gimana sih caranya kita nge-create personal brand story kita? Nah, pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah kita harus nge-set goals-nya dulu nih. Kita mau personal branding kita tuh seperti apa sih? Kita mau dikenal sebagai yang orang seperti apa sih? Ketika orang mencari kita tuh dalam konteks apa sih, atau dalam kejadian apa, atau dalam hal apa sih kayak gitu. Itu kan beda-beda ya. Itu kita perlu nge-build dulu nih. Kalau di LinkedIn yang saya lihat dan udah banyak banget orang-orang yang secara personal branding jadi itu biasanya talent acquisition. Talent acquisition di LinkedIn tuh biasanya udah solid banget tuh secara branding gitu ya. Dia recruiter, talent acquisition, tech recruiter kayak gitu-gitu tuh udah personal brandingnya udah jadi. Nah, teman-teman mau seperti apa? Kalau kayak tadi Mas Danang pengen jadi sales, nah itu mungkin udah jadi starting point yang bagus tuh. Tadi dari yang 6 tipe persona tadi mungkin bisa masuk ke the connector gitu ya. Sebagai orang yang kenal banyak orang gitu ya. Karena kalau di sales kan ada istilah your network is your net worth. Jadi kayak kekayaan kita itu bisa dinilai dari network kita gitu. Jadi mungkin itu bisa salah satu proses yang kita pakai untuk starting point kita menentukan goals kita. Lalu kita audit nih yang kedua. Oke, saya mau jadi secara personal branding, saya pengen kenal sebagai sales. Emang sekarang saya gimana sih? Coba deh, teman-teman udah pernah nyari belum sih nama teman-teman di Google gitu? Yang keluar apa sih, yang paling tertingginya apa sih kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat apakah itu udah sesuai belum sama goals kita di poin yang pertama.
Kalau itu udah sesuai, bagus. Kalau itu belum sesuai, nggak apa-apa. Ini kita namanya juga masih belajar, kita masih uh, mencoba improve kondisi yang ada kan. Nah, tapi at least kita udah tahu kita kurangnya apa dan kita pengennya kemana. Dari situ kita bisa nge-build lagi gitu harapannya. Nah, yang ketiga itu kita butuh konsisten strategi. Gimana sih caranya kita bisa secara konsisten tuh ya? Apakah kita dengan blogging ya? Apakah kita nge-post di sosial media? Apakah kita bikin podcast? Apapun itu bentuk strategi dan plan yang akan kalian lakukan. Selama itu udah sesuai dengan tujuan di poin nomor 1, menurut saya nggak apa-apa, itu harus dijalanin. Tapi memang yang paling penting kita harus nge-set dulu kita maunya kemana. Nah, itu kurang lebih secara singkat how to-nya gitu ya. Secara singkat how to-nya, kalau teman-teman pengen ngobrol lebih dalam lagi mengenai ini, mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi mungkin saya nggak bisa elaborate terlalu jauh mengenai personal branding. Tapi saya dengan senang hati kalau memang mau share, apakah itu via email gitu ya, itu nanti bisa saya share juga atau via LinkedIn. Nanti setelah ini saya akan share LinkedIn saya, DM di situ message, kita ngobrol di lain waktu, dengan senang hati kita bisa perpanjang dan kita bisa exercise mengenai nge-create personal branding untuk kalian. Oke, next-nya. Nah, ini sebenarnya yang penting apa sih kalau pada saat kalian nge-set goals-nya itu ya? Menurut saya sih yang paling penting itu kita harus bisa membuat sesuatu yang unik gitu, yang unik dan membedakan kita dari kandidat-kandidat yang lain gitu. Karena untuk satu posisi aja, contoh ya, kemarin kita buka untuk HR, itu yang apply bisa ratusan, bisa 100, 200. Nah, gimana sih caranya kita bisa stand out dari 199 kandidat lainnya? Nah, itu kita membutuhkan satu personal branding yang kuat kalau saya lihat. Dengan personal branding yang kuat, itu akan sangat membantu pada saat proses kalian mencari kerja nanti. Atau contoh, kalau kalian udah dapat kerja, kayak Mas Danang tadi, sekali lagi sorry, saya kasih contohnya Mas Danang, kalau udah menjadi seorang sales, let's say udah menjadi seorang sales manager, personal branding ini juga sangat dibutuhkan. Bukan cuma mencari kerja, tapi pada waktu itu akan mencari klien kan ya. Akan mencari klien, pada saat kliennya udah yakin, udah trust, nah itu udah akan lebih mudah untuk menjualnya. Tapi ketika personal brand-nya ini belum jadi, agak susah gitu ya mereka untuk punya trust dengan kita gitu ya, untuk bisa yakin, oke deh saya akan beli produknya yang dijual atau jasa yang ditawarkannya gitu. Jadi ini penting untuk kita build dari sekarang, apapun track pendidikannya, track pekerjaannya nanti, itu kita akan butuhkan. Dan nggak perlu complicated, tapi kita perlu memasukkan hal-hal yang kita rasa akan bermanfaat dan punya value kepada lawan interaksi kita. Apakah itu perusahaan, apakah itu calon pembeli, apapun itu, kita harus bisa ngasih value. Dan kita jangan sampai tenggelam dengan rutinitas dan kita merasa nggak ada yang spesial gitu ya, karena ya kita lakukan biasa-biasa aja, kayak gini-gini aja gitu. Kita butuh, kita bisa nge-share lebih banyak dari apa yang kita pikir kalau kita dalemin. Ada values di situ, ada kepercayaan, ada pendidikan, ada interest gitu ya. Bahkan zaman sekarang itu ada yang bilang gini, kalau kita masih bingung terhadap personal brand story kita, kalau kalian punya waktu 3 jam untuk mendengarkan TED Talk gitu ya, TED Talk yang atau YouTube lah gitu ya, bahasa yang umumnya gitu, kayak video YouTube yang kalian akan tonton tuh tentang apa sih gitu. Atau TED Talk yang tentang apa sih yang akan menjadi ketertarikan kalian. Nah, itu bisa jadi starting point untuk kita tahu kita pengen nge-build personal brand kita yang ke arah mana gitu. Oke, Randy tadi pengennya jadi penulis. Ini bisa banget tuh sebetulnya di-create gitu ya. Tapi itu kan butuh effort. Selama masa kuliah apa yang udah pernah ditulis? Selama bekerja itu yang ditulis apa? Oh, mungkin
hari ini yang Randy tulis untuk Accelerate lebih banyak copywriting, press release kayak gitu misalkan. Tapi itu jadi nge-build personal brand-nya Randy sehingga Randy bisa dikenal sebagai penulis yang hebat gitu contoh. Nah, sama juga dengan teman-teman yang lain, nanti kita exercise aja latihan kira-kira personal brand story apa yang mau kalian bikin dan kalian bangun sehingga nanti ke depannya itu akan memudahin kalian untuk apapun yang kalian akan coba jalanin. Nah, next-nya. Nah, ini ada satu teori menarik gitu ya. Kalau kalian masih merasa oke, kalau personal brand penting gitu ya, tapi saya kan nggak mau jadi artis gitu, atau saya nggak mau jadi orang yang influencer atau orang yang terkenal lah gitu. Saya pengen jadi, let's say misalkan kayak back end developer gitu. Ngapain sih saya butuh personal branding gitu. Nah, ini ada satu teori namanya Six Degree of Separation. Six Degree of Separation ini dikemukakan pertama di tahun 1929, tapi memang lebih banyak akhirnya dipopulerkan lagi di tahun 1990. Di mana satu ide yang menyatakan bahwa seluruh seluruh orang di dunia nih yang ada sekian miliar, itu hanya dibatasi atau maksimal dibatasi itu dengan 6 social connection. Contoh, kalau dari konteks network yang digambarin di slide ini adalah ada nama-nama orang gitu ya, Ryan, Rajat, Debbie, Larry. Si Ryan tuh kenalnya sama si Rajat gitu ya, terus si Rajat kenalnya sama si Debbie, Debbie sama Larry gitu. Antara Ryan dengan Arnold itu seakan jauh sekali, bahkan mungkin dia nggak kenal langsung. Padahal maksimal itu dia cuma dijaraki oleh 6 mutual friends gitu. Ryan ke Rajat, Rajat ke Debbie, Debbie ke Larry, Larry ke Emily, Emily ke Rebecca, Rebecca ke Arnold. Nah, dengan kita membayangkan bahwa kita dengan seluruh orang di dunia ini cuma berjarak 6 koneksi loh, itu kita akan punya, kalau menurut saya kita harus punya perspektif bahwa personal branding itu jadi sepenting itu gitu, karena semua orang tuh bisa kenal kita dan semua orang bisa kenal semua orang gitu. Terus kita mau dikenal sebagai apa nih dengan sekian juta, sekian miliar orang yang ada di dunia gitu kan. Nah, ini satu ide yang menarik dan bisa jadi satu motivasi buat kita untuk lebih menggencarkan lagi proses personal branding. Dan khususnya ini kalau kita membayangkan ya, di tahun 1929 belum ada sosial media, belum ada internet gitu kan, mereka bisa menemukan satu teori ini. Nah, gimana sekarang di zaman yang udah very connected digitally gitu ya, kita contoh misalkan kalian main-main Instagram gitu, kalian buka timeline, terus ada teman kalian ngepost, kalian masuk ke timeline-nya dia, diklik, terus ada foto dia sama temennya lagi, kalian klik temennya lagi, kayak gitu kan. Sampai kalian end up dengan nggak tahu orang siapa yang mungkin kita nggak kenal juga gitu. Nah, itu tuh kita dengan semua orang itu dijaraki dengan paling jauh itu maksimal tuh 6 koneksi gitu. Nah, kalau kita membayangkan seperti ini, tandanya tuh kita bisa connect dengan siapa aja dong ya. Let's say misalkan dengan Barack Obama gitu misalkan. Oh, itu paling jauh tuh 6 gitu sebenarnya. Kita tinggal mencari dan mungkin effort sedikit membuka kalau di internet, kalau kalian masuk. Jadi waktu saya pertama kali dengar teori ini tahun 2014. Waktu itu sekian tahun yang lalu, enggak sih 2012 deh salah. Waktu kuliah tuh 2012 ada teori ini. Contohnya waktu itu artis Hollywood zaman dulu sih, Kevin Bacon ya. Itu ada kuisnya. Kalian nanti bisa coba cari deh di internet, The Oracle of Kevin Bacon. Nah, itu kayak kita mencari semua orang tuh bisa dikonekin ke si Kevin Bacon inilah gitu. Si gamenya ini hipotesa dari gamenya adalah seperti itu. Jadi contoh kita masuk nama, let's say yang paling gampang Tom Cruise dengan Kevin Bacon, nanti dia akan mengconnect gitu. Oh, si Tom Cruise kenal si ini kenal si ini, kenal si Kevin Bacon gitu. Nanti atau kita masukin siapa gitu ya,
nama orang terkenal gitu siapa, nanti dia akan mencari koneksi-koneksi itu. Nah, tapi mungkin kalau zaman sekarang sih udah nggak perlu si quiz itu lagi, nggak perlu si game itu lagi, kita juga udah bisa lihat gitu dari Instagram, dari LinkedIn, dari manapun. Nah, di LinkedIn tuh ada tuh kalau kita lihat nama orang, terus nanti di situ ada first, second, third kayak gitu. Itu first degree, second degree gitu. Itu berapa jarak social connection kita dengan orang itu gitu. Kalau first itu kita langsung direct connection. Kalau kedua itu ada satu mutual friends kita lah gitu, kita dijarakkan. Nah, dengan ini menurut saya ini ngebuat perspektif kita terhadap personal branding harusnya sedikit berubah dan melihat itu menjadi satu hal yang lebih penting dan lebih bermanfaat untuk kita bisa mengkonek ke siapapun di dunia dengan adanya maksimal 6 koneksi dengan 6 separation ini. Nah, oke, next-nya. Nah, jadi kita udah belajar personal branding gitu ya, kenapa sih pentingnya personal branding, terus caranya create personal brand story kita seperti apa kayak gitu. Nah, sekarang mungkin kita mau coba masuk ke LinkedIn-nya gitu ya. Kenapa kalian punya nggak sih LinkedIn? Kalau dari teman-teman yang ada di sini udah pada punya LinkedIn semua kah? Boleh di-share di chat by the way. Saya sambil nge-share LinkedIn saya juga, nanti kita saling ini aja, kita Saling connect. Betul, saling connect. Share aja guys linknya. Nanti kita itu connect ke Mas Syad. Yes. Nanti setelah acara ini pasti saya save. Saya juga deh. Nah, ini udah Mas Wairo Anam sudah, Danang Sutisna sudah, mantap. Saya sudah Mas, udah siap. confirm. Siap. Mantap. Oke, nah ini kita sambil ini Mas, kita sambil connect, sama-sama connect. Teman-teman juga yang lain di sini saling share aja. Tapi artinya udah cukup familiar lah ya dengan LinkedIn gitu. Dengan feature-feature yang ada kayak gitu mungkin, dan sejauh ini udah pernah dikulik-kulik lah paling nggak gitu ya tentang si LinkedIn profile. Nah, oke, next-nya. Nah, kenapa sih kita perlu pakai LinkedIn gitu ya? Karena LinkedIn ini the biggest professional networking platform. Jadi platform networking paling besar dalam konteks profesional. Kalau konteks bukan profesional itu ada Facebook, ada Instagram, ada dan lain-lain lah ya gitu. Saya nggak bahas. Tapi kalau untuk konteksnya profesional ini paling besar. Bahkan di Indonesia aja per Juli 2022 itu ada 22 juta user loh. Dari 22 juta user ini itu kan sebenarnya ada yang rekruter, ada yang pemilik perusahaan, ada yang macam-macam lah. Nah, pasti itu kita pasti nemuin lah orang-orang yang kerja di perusahaan yang kita pengen apply kayak gitu, atau pengen kita masukin dream job kita tadi yang mungkin di beberapa slide sebelumnya itu udah saya coba tanyain juga ke teman-teman tadi. Nah, dan berdasarkan riset terbaru 91% recruiter itu akan at some stage of the recruitment process dia akan ngelihat ke LinkedIn profilnya kandidat itu. Apakah itu di fase screening, CV screening, apakah di fase, biasanya sih sebelum interview ya. Biasanya beberapa saat sebelum interview kita akan ngecek dulu tuh LinkedIn profilnya kayak gimana sih. Kita lihat, oh anak ini pengalaman di sini, kenal sama si ini, pernah bekerja ini, skillnya apa, dan lain-lain. Itu yang biasa terjadi. Tapi kalaupun tidak, biasanya di akhir itu pada saat nanti udah mau offering itu juga bisa dilihat. Jadi kita nggak dalam proses rekrutmen yang cukup panjang, at some point itu pasti akan dilihat. Nah, itu kenapa kita perlu ngebikin, kalau itu bagi teman-teman yang belum punya, kalau bagi yang teman-teman yang udah punya,
kita coba improve lagi sehingga itu bisa bermanfaat untuk karir kita ke depannya nanti. Nah, ini tadi udah ada Mas Danang, Hoirul Anam, saya. Nah, ini kan kita udah nge-share. Teman-teman saling mengkonek aja gitu antara Mas Danang, terus Agnes, ini saling connect sehingga kita menambah koneksi kita juga, menambah kenalan kita juga. Mudah-mudahan di luar dari sesi ini itu juga kita bisa silaturahmi, bisa saling kenal. Karena manfaatnya banyak. Kita pada saat kita, nanti saya jelasin deh, pada saat kita apply, soalnya pada saat kita apply ke perusahaan pun, kita bisa lihat ada mutual friends kita nggak, atau ada orang yang kita kenal nggak sih yang kerja di perusahaan itu gitu melalui LinkedIn. Jadi bermanfaat banget kalau menurut saya sih. Nah, dengan pemahaman ini bahwa LinkedIn itu penting dan sangat banyak penggunanya, itu ngebuat kita semakin berguna dan semakin membantu lagi kalau kita terapin skill-skill professional branding kita tadi di LinkedIn gitu. Nah, jadi next-nya ini kurang lebih sedikit go through step-step yang perlu kita lakukan untuk mengimprove LinkedIn profile kita. Nah, ini saya belum sempat ngecek ke LinkedIn-nya teman-teman gitu, tapi dari beberapa pengalaman saya melihat profil-profil LinkedIn kayak gitu ya, mendalami atau bermain LinkedIn lah, ada beberapa hal penting yang perlu kita notice pada saat pembuatan LinkedIn profile. Pertama, jadi ada yang disebut headline. Headline itu sorry Ren, bisa dimajuin sedikit satu slide? Dua, next-nya lagi. Nah, headline itu yang tulisan yang di bawah nama. Jadi yang kalau Simon Sinek ini optimist and author of Simon Sinek Inc. Kalau si Gijo Matthew ini Chief Product Officer at VTS Inc. Nah, itu yang disebut headline. Nah, kalau kita balik lagi Ren tadi ke atas. Satu lagi, ya. Jadi headline itu yang ada di tulisan yang ada di bawah nama. Tulisan yang ada di bawah nama ini penting sekali kalau menurut saya, karena tanpa orang connect sama kalian, mereka hanya belum sampai ngeklik, hanya naruh mouse-nya di atas nama kalian aja, itu udah akan muncul tuh satu hover gitu, yang isinya foto, headline, sama connect gitu, tulisan connect. Nah, si headline ini jadi bisa jadi first impression gitu dalam konteks di LinkedIn terhadap kalian. Si recruiter ngelihat nih, sekian banyak orang yang apply, headline-nya, headline-nya dengan apa yang dia apply itu sejalan kok gitu. Itu akan jadi nilai positif. Nah, ada tips-tips sedikit, yaitu jangan menggunakan caps lock karena itu kurang baik kesannya, kurang sopan, dan juga kurang profesional aja jadinya. Dan jangan masukin simbol-simbol atau emoji-emoji kayak gitu. Straightforward aja. Contohnya kayak lead front-end programmer di PT apa, atau HRGA intern di PT apa. Tapi mungkin karena kalian belum lulus, jadi kalian bisa pakai garis. Itu kalau nggak salah namanya glib, itu kayak satu garis pembatas lah gitu ya. Itu membagi antara activity yang mungkin kalian lakukan di saat ini, mungkin 2 gitu. Jadi kalian saat ini masih seorang mahasiswa psikologi contoh, dan juga melakukan magang HRGA di PT apa. Nah, kalau kalian saat ini udah lulus gitu ya, udah kerja juga, kalian bisa juga nambahin headline ini dengan skill-skill yang menurut kalian menarik, atau topik-topik yang itu menurut kalian tuh penting gitu, atau value-value kalian. Contoh HR enthusiast. Jadi dia ini udah kelihatan banget nih kan, udah antusias banget terhadap HR gitu kan. Terus dia dari bidang HR yang banyak, dia fokus di people and culture.
oke, make sense gitu. Artinya kalau dia apply ke bidang-bidang yang mengenai people and culture akan relate gitu dengan antusias ininya dia, ketertarikannya dia gitu. Lalu dia kerja karir consultant at Oracle. Oke, make sense gitu ya. Secara story ini langsung kebaca gitu orang ini. Oh, orang ini udah paham. Dia kerja hari-harinya itu sebagai karir consultant di perusahaan bagus. Dia fokus atau kesukaannya juga tentang HR, dan lebih jelasnya lagi di people and culture gitu. Very specific dan very clear gitu ya. Singkat, jelas, padat gitu. Atau contoh lain, Head of Marketing and Business Development, bisa juga nggak dimention perusahaannya, itu bisa juga. Nah, boleh, itu pilihan kalian. Terus di saat yang sama mungkin nih orang ini nggak memiliki beberapa activities, beberapa perusahaan gitu ya, beberapa pekerjaan. Dia sebagai marketing consultant juga. Consultant biasanya freelance gitu, mungkin nggak dedicated terhadap satu perusahaan, jadi nggak dimasukin nama perusahaannya, nggak apa-apa. Terus project manager, online marketing manager, misalkan kayak project manager, online marketing, ya ini bisa kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang baik sih, saran saya itu nggak lebih dari 3 ya. Kalau kebanyakan juga akhirnya nggak jelas nih, ini mau yang mana nih gitu ya. Jadi fokus aja di 3 maksimal. Kalau ada 1 ya 1, jangan dipaksain lebih-lebih, nggak apa-apa. Kalau ada 2 sampai 3 juga bagus. Jadi ini dari sisi headline yang bisa bermanfaat. Saya pernah lihat juga profil-profil LinkedIn yang headline-nya itu kayak quote-quote inspirasional gitu, tapi menurut saya jadi nggak ada meaning-nya gitu ya. Kayak selalu semangat, kayak nggak putus asa dan lain-lain, kayak nggak ada meaning-nya aja sih dengan konteks dia sebagai profesional gitu ya, dia mau mencari kerja atau dia sedang bekerja gitu. Kurang pas lah kalau untuk ditaruh di situ. Padahal di saat yang sama kita malah bisa manfaatin beberapa kalimat itu untuk emphasize professional brand kita gitu, atau identity kita. Jadi kan itu malah jadi bermanfaat. Yang kedua, analytics. Analytics-nya LinkedIn menurut saya sih cukup dalam ya. Kita bisa menganalisa banyak hal, tapi paling nggak kita bisa tahu orang tuh pada ngelihat nggak sih sama profil kita di LinkedIn, berapa orang sih yang ngelihat. Kalau rendah, kita jadi tahu, oh mungkin ada yang salah ya, mungkin ada yang kurang menarik nih. Kita harus improve gitu dari kondisi hari ini. Tapi kalau memang udah bagus, udah tinggi yang datang, kok nggak banyak yang nawarin saya kerjaan ya, misalkan kayak gitu contoh. Nah, itu juga jadi satu hal yang perlu kita evaluasi lah. Tapi kalau memang dari sini udah kelihatan bagus, oke, tandanya kita perlu sabar aja. Mungkin memang belum ada yang belum jodoh nih sama rezekinya, sama opportunity-nya, let's say kayak gitu. Nah, jadi feature analytics juga bisa dimanfaatkan sehingga kalian nanti bisa tahu kondisi hari ini seperti apa. Berikutnya ada about. Section about ini bisa kita pakai dengan menuliskan tentang diri kita. Biasanya kalau waktu kalian di interview, kalian akan ditanya tuh, please introduce yourself, atau perkenalkan diri kalian. Nah, kalian akan menjawabnya pakai apa sih? Kalian akan jawabnya seperti apa? Itu bisa kalian tuangin dari di section about ini untuk menjelaskan kalian ini siapa sih, kelebihan kalian apa, kalian punya sertifikasi apa, gitu bisa ditulis di situ. Nah, yang keempat itu skills. Nah, skills ini bisa kita manfaatin juga untuk nge-strengthen ya, menguatkan brand identity yang pengen kita bangun gitu. Contoh, saya ini ahli project manager, misalkan project management gitu ya, contoh. Atau saya punya kemampuan finance tax, misalkan kayak itu, kayak brevet misalkan gitu ya, tax atau apa gitu, itu bisa dimasukin kepada skill, karena skill ini nanti bisa dipakai untuk orang lain merekomendasikan kalian gitu. Nanti ada section kita rekomend orang gitu ya, bahwa oh kita kenal orang ini dan orang ini memang jago kok di skill ini gitu. Nah, dengan kita masukin skill di situ, orang lain jadi bisa untuk nge-rekomend kita. Tapi jangan masukin skill-skill yang di saat sekarang ini udah jadi
umum gitu ya, dimiliki oleh semua orang. Contoh Microsoft Office, kayak Microsoft Word, siapa sih yang nggak bisa lagi gitu kan? Itu udah bukan skill gitu, itu udah jadi keharusan bahwa kalian bisa bisa pakai Microsoft Office gitu. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu sebaiknya nggak usah dimasukin. Nah, berikutnya masih di next-nya di complete your LinkedIn profile di poin pertama, itu ada bagian experience. Experience juga sebaiknya kalian isi dengan mengelaborate apa yang kalian lakukan di tiap role-nya. Contoh ini saya ngambil dari punya orang lain yang pernah magang menjadi seorang product management intern di Lazada di bagian tim digital goods. Dia menjelaskan dengan clear dan dalam gitu, apa yang dia lakukan selama 6 bulan internship di Lazada ini gitu. Jadi walaupun cuma magang, tapi kita sebagai orang yang melihat profilnya dia, kita udah tahu, oh at least dia udah tahu nih apa namanya caranya nge-grow tim digital goods untuk naikin GMV, buyer acquisition, dan order uplift misalnya kayak gitu. Oh dia udah pernah juga melakukan campaign, build and work on campaigns within digital goods misalkan contoh kayak gitu. Hal-hal seperti ini akan sangat bermanfaat untuk kalian masukin di sini. Jadi nggak cuman tulisan straight to the point, product management, digital goods, Lazada internship dari tahun berapa sampai kapan, Jakarta, Indonesia udah. Padahal selama proses ini itu sangat bermanfaat gitu ya untuk kalian taruh sehingga next-nya calon employer kalian berikutnya itu bisa tahu, bisa paham. Kalaupun kalian udah punya kerjaan, tapi misalkan ketertarikan kalian menjadi seorang recruiter gitu ya, dengan menuliskan dan mempunyai LinkedIn profile yang baik, kalian tuh tetap bisa membuat orang tuh yakin sama kalian gitu. Si calon-calon kandidat yang pengen kalian hire contoh gitu ya. Atau kalau tadi case-nya si Mas Danang yang pengen jadi sales, calon pembelinya yakin kayak, oh Mas Danang ini tuh memang udah ahli untuk produk IT misalkan ya, hardware. Komputer hardware dia memang udah jago deh, karena pengalaman 10 tahun terakhir udah memang main di situ gitu. Nah itu bisa bermanfaat dengan kita mengelaborate apa yang udah pernah kita lakukan semasa kita bekerja. Itu di komponen experience. Berikutnya di komponen profile foto. Nah ini juga penting banget. Kenapa saya akhirnya pisah jadi satu slide sendiri untuk profile foto ini, karena tadi first impression terhadap headline dan foto itu menjadi penting karena kita nggak perlu connect tapi kita udah bisa tahu. Contoh saya sama si Gijo Matthew ini, saya nggak kenal sama sekali sama dia, tapi kita bisa tahu dengan dapat dari sebelum kita connect aja tuh kita bisa tahu nama, apa pekerjaan dia saat ini, foto gitu ya. Nah, foto ini bisa sangat nggambarin siapa dia gitu ya, karena dari situ kita bisa tahu apakah orang ini bekerja di bidang yang profesional, bidang kreatif kayak gitu. Sehingga kita perlu juga menampilkan foto yang baik. Foto yang baik seperti apa? Foto yang baik adalah foto yang mempunyai background yang solid gitu ya, solid color gitu. Warnanya tuh jangan, kalau kalian foto di background-nya itu tumbuhan gitu atau pohon, itu ada hijau, ada warna-warnanya tuh terlalu macam-macam. Sebaiknya yang solid color aja gitu ya, apakah putih, abu-abu, atau bahkan kayu pun nggak apa-apa kayak gitu. Nah, terus saya harus foto yang seperti apa ya kayak gitu. Nah, ini kita bisa memanfaatkan apa yang udah ada di LinkedIn sebenarnya. Yuk kita coba cek gitu ya, kita cari tahu kalau orang-orang yang jadi role model kita di industri kita nih, misalkan let's say si X gitu ya, ini nih ada seorang HR yang terkenal, yang jago gitu ya di Indonesia, namanya si X. Yaitu fotonya kayak gimana sih? Pada saat dia foto, dia tuh pakai apa sih? Apakah bajunya jas dengan dasi,
apakah kemeja aja, nggak pakai jas, atau bahkan kaos, itu akan sangat berpengaruh terhadap culture dari industri yang kalian targeting. Kalau kalian bermain di industri kreatif, kalian nggak perlu pakai jas lagi. Itu udah nggak perlu lah. Itu malah menunjukkan kalian nggak tahu industri kreatif itu seperti apa gitu. Kalian terlalu kaku, kalian terlalu formal untuk industri kreatif, let's say kayak gitu. Tapi kalau kita ngejarnya ke dunia perbankan, perbankan tuh rapi banget, emang harus pakai jas, harus rapi, bahkan kalau perlu pakai dasi, fotonya juga yang rapi kayak gitu. Nah, ini yang ngebuat kita juga harus tahu dengan apa sih yang kita mau, sehingga kita bisa mendesain foto kita sesuai dengan target industri kita. Nah, berikutnya kita mau facial expression-nya seperti apa sih? Ya harus friendly lah, nggak mungkin lah ya kita cemberut gitu kan. Apakah kita extremely friendly? Apakah kita harus sambil ketawa? Kayak gitu itu juga berpengaruh terhadap target industri kita. Apakah di perbankan itu bisa sambil ketawa? Kok kayaknya kurang pas ya kalau kita kerjaan kita tuh misalkan menghandle uang banyak kayak gitu ya. Mungkin kita perlu lebih serius nih secara ekspresi. Tapi kalau di industri kreatif mungkin bebas, mau ketawa, mau sambil senyum aja kayak gitu. Contoh-contohnya. Dan yang ketiga, environment. Environment seperti apa sih yang kita mau sampaikan sehingga message yang muncul tuh juga benar gitu, sesuai dengan target kita gitu. Oh, dengan background yang solid aja sih, warna putih aja tuh sebetulnya aman lah. Tapi kalau kalian main di industri kreatif, kalian bisa lebih explore gitu, bisa lebih berani lah untuk nge-build environment fotonya sehingga lebih baik. Dan ini saya saranin minta tolong sih kalau mau foto gitu ya, minta tolong teman untuk fotoin sehingga secara resolusi juga bagus fotonya, jelas gitu, bukan selfie. Kalau karena terpaksa kita nggak ada teman, kondisinya waktu itu nggak ada teman yang bisa, kalian bisa pakai foto kamera HP tapi yang sisi belakang gitu, jangan yang sisi depan. Biasanya sisi depan secara pixel tuh lebih kecil dibandingin yang belakang, jadi bisa dibalik gitu bentuk fotonya. Dan mungkin coba beberapa angle, liatin dari sisi lightingnya juga seperti apa, apakah udah cukup terang, jangan sampai mukanya juga nggak kelihatan dengan jelas gitu. Nah, ini soalnya penting karena sekali lagi ini first impression dari teman-teman recruiter atau orang yang belum kenal kalian. Oke, nah berikutnya sekarang kita udah kenalan sama orang, udah membuild profile LinkedIn kita. Selanjutnya ya tinggal kita connect. Nah, kita connect dan kontak orang sebanyak mungkin. Sebaiknya target kita tuh paling nggak kita punya 500 koneksi. Kenapa sih punya 500? Karena kalau kita punya 500 lebih koneksi, LinkedIn akan nampilin otomatis tulisan 500 plus connection di profile kita. Ini akan sangat bermanfaat nih, karena secara profile kita pasti akan dilihat lebih kredibel juga gitu kalau kita punya banyak koneksi. Oh, udah 500 plus kok, udah at least secara dia sekarang kita tuh udah bisa menampilkan message yang lebih baik gitu kalau kita punya 500 koneksi. Tapi kalau enggak apa-apa, kita build aja pelan-pelan, karena juga kadang kita suka lupa gitu. Kita punya temen waktu kuliah, teman waktu kerja, atau teman waktu sekolah dulu gitu kan, yang kita nggak coba connect lagi gitu melalui LinkedIn. Coba yuk kita garap lagi. Nah, ini kayak tadi kita teman-teman di sini saling nge-share di kolom chat profile LinkedIn teman-teman. Nah, ini salah satu ajang untuk kita menambah koneksi juga gitu ya. Saling kenal gitu. Kalaupun kita setelah ini belum ada komunikasi, at the very least kita nambah koneksi lah setelah dari sesi ini gitu.
Dan harapannya teman-teman bisa mencapai 500 atau lebih secepat mungkin, atau kalau memang sekarang udah lebih dari 500, alhamdulillah naikin terus, tinggal kita menambah kontaknya. Kontak ini bisa melalui chat, bisa melalui post, kayak gitu, bentuk-bentuk engagement-nya bisa banyak. Nanti saya jelasin juga setelah ini, itu posting apa sih yang bagus gitu ya. Nah, next-nya. Nah, jadi setelah kita udah bikin profile yang bagus, udah punya koneksi yang banyak, sekarang waktunya kita nge-create konten nih. Kita create konten sebaiknya sih secara reguler gitu ya. Kalau saya pribadi saya jarang nge-create konten secara reguler, tapi biasanya repost atau nge-like kayak gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang lagi nyari kerja atau lagi pengen nambahin nge-build brand identity-nya nih sangat bagus untuk dilakukan. Dan kalau kita lihat berdasarkan research yang ada, 65% dari orang di dunia itu adalah visual learners. Jadi kita belajar dari hal-hal yang visual yang kita lihat. Dan visual itu membantu kita belajar dengan cara yang lebih cepat dibandingkan tertulis atau suara disampaikan. Sehingga kita bisa memanfaatkan ini di LinkedIn untuk nge-share hal-hal yang dasarnya itu visual gitu. Contoh, portofolio kerjaan kalian. Ini kalian teman-teman coba yang data analis biasanya suka, atau data visualization gitu ya, suka bikin dashboard. Nah, bisa tuh nge-share dashboard-nya di LinkedIn. Atau teman-teman yang programmer, bikin aplikasi, bikin website, hal-hal seperti itu, portofolionya ditaruh di LinkedIn gitu, supaya yang tahu, yang lihat lebih banyak lagi. Yang kedua yang bisa kalian share itu sertifikat. Sertifikat juga bisa di-share. Contoh, sertifikat dari online course. Kedua, sertifikat dari bootcamp atau courses seperti sekarang gitu ya, seperti webinar-webinar Accelerate, itu kan sertifikatnya nanti kalian dapat, itu kalian bisa nge-share juga. Dari situ nanti orang-orang yang ngelihat profiling in kalian akan tahu, oh kalian tuh tertarik loh untuk belajar gitu ya, untuk memahami hal-hal baru. Baru minggu lalu saya ketemu nge-interview satu orang yang baru lulus juga, masih fresh graduate, dia tertarik di bidang HR. Nah, memang secara experience sih pasti nggak banyak ya, nggak akan banyak yang bisa di-share gitu dari sisi pengalaman. Tapi dia banyak ikut pendidikan, banyak ikut bootcamp, banyak ikut course, dan itu menjadi assurance buat saya bahwa oh, anak ini mau belajar dan mau mengembangkan diri di bidang yang cocok buat dia gitu. Nah, itu akan jadi nilai yang positif banget. Jadi dengan nge-share sertifikat atau nge-share pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan bidang kalian, itu akan membantu. Atau foto, video kalian melakukan pekerjaan kayak gitu ya, itu bisa juga dilakukan. Atau teman-teman yang suka melakukan research atau bikin jurnal gitu ya waktu di kampus, bisa juga nge-post. Nah, kalau kalian udah nge-post porto kalian, udah nge-post sertifikat, udah nge-post foto-foto kalian waktu kerja, dan research dan jurnal juga udah, tapi kan mungkin habis gitu ya, kayak udah apalagi ya yang mau di-post, kalian tuh bisa juga nge-post artikel atau news atau video yang relate terhadap industri atau ketertarikan kalian tadi itu. Sehingga secara brand, personal brand kalian tuh udah jadi makin solid lagi gitu. Oke, ini anak emang udah suka banget nih sama, let's say misalkan artificial intelligence. Terakhir, ada yang OpenAI bikin ngeluarin yang ChatGPT itu, misalkan gitu ya, contoh, wah ini sesuatu yang menarik untuk di-share, let's say di LinkedIn. Itu bisa tuh kalian share. Padahal itu kan cuma news atau artikel aja gitu, tapi itu akan nge-build brand kalian menjadi lebih kuat terhadap, let's say terhadap AI kalau tadi gitu ya contoh. Nah, yang keenam, walaupun mungkin nggak secara activity to relate sama apa yang kalian tertarik, tapi kalau hal-hal yang
sifatnya voluntarily atau sosial, itu bagus juga untuk di-share gitu. Itu menunjukkan sisi humanis kalian lah gitu ya, itu bagus juga. Oke, next-nya. Jadi dari situ tadi kan udah ini ya, udah teman-teman udah mulai dapat gambaran kira-kira apa aja sih yang harus harus dimasukin di LinkedIn, harus di-share di LinkedIn kayak gitu. Kita latihan yuk, latihan singkat aja, mungkin 3 sampai 5 menit gitu untuk kita buka LinkedIn profile kita masing-masing. Dan dari LinkedIn profile kita masing-masing itu kita ambil 3 poin yang menurut kita bisa diimprove atau bisa diperbaikin dari informasi yang tadi coba saya share sedikit gitu ya. Apakah itu part headline-nya, apakah part fotonya. Kita latihan yuk teman-teman, 3 menit sampai 5 menit gitu ya Ren ya. Nanti jam berapa? 8:30 boleh? Masih ada waktu nggak Ren? Aman Mas, boleh sampai 8:30 kali ya guys ya. Kita ini praktis dikit. Praktis. Nah, setelah ini tuh udah hampir selesai kok. Tinggal Ya. beberapa slide lagi, habis itu kita Q&A. Q&A dikit kali Mas ya, bentaran ya. Pasti ada Q&A yang mau dikit nanya ya. nih. Iya. Boleh. Kalau sambil teman-teman buka LinkedIn, saya sambil ngobrol sama Randy gitu ya Ren. Boleh Mas. Kita ini apa namanya Ren? Kalau nggak sempet Q&A nanti bisa DM langsung ke LinkedIn kita. Ya boleh. Ke Mas Apakah ke Richard boleh, LinkedIn ke saya boleh. ke Randy boleh, ke Accelerate juga boleh ya. Bisa nggak sih kalau perusahaan? Kayaknya Nggak deh bisa pas ke chat page. ya. Iya, nggak bisa ya. Tetap ke pribadi nggak apa-apa, ke kita aja. Nanti kita ngobrol, kita bisa tanya jawab di situ atau pindah ke email atau bahkan kita set up waktu tuh untuk bikin another session ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Mungkin Boleh. lebih banyak Q&A-nya, let's say kayak gitu. Mungkin lebih ke sesi kayak ngobrol doang gitu, jatuhnya discussion time gitu Iya, kali Mas ya. Menarik, kayaknya seru tuh. iya. Nah, itu juga bisa tuh Ren, karena teman-teman kalau yang belum join ke community-nya Accelerates, kita punya Discord ya. Ya. Kita punya Discord, di Discord tuh teman-teman juga bisa nanya di situ sebenarnya. Ada Ica nggak? Ica bisa Ada. share, Cak, ininya, Udah Cak, link. udah Udah di-share. di-share. Coba ini ya, coba kayak gua bakal share lagi. Nah, ini. Itu ada link Nah, Discord, ada link LinkedIn-nya Accelerates juga. Kalau kalian yes. ini silahkan di connect boleh. Terus nanti kalian bisa menemukan saya di ketiga akun ini ya. Nah, itu kalau Jumat sore itu biasanya teman-teman di community suka bikin apa FBI ya, FBI, Friday Belajar IT. Friday belajar IT. Nah, Ya ini nanti mungkin bisa kita tambahin lah, nggak belajar IT doang lah nanti kita ya Mas ya. Kita ya belajar apa kek. LinkedIn masih nyerempet lah ke IT Bisa. ya. Boleh guys, itu Jadi silakan join ya. Sama ada kalau kalian cari di Instagram @accelerates.school itu untuk LinkedIn LinkedIn untuk ininya Accelerate School, sama di LinkedIn juga ada page-nya Accelerate School. Di follow boleh, ya, di subscribe. Kalau subscribe YouTube ya salah. Atau mau subscribe YouTube saya juga boleh. Bercanda ya guys, bercanda. Gimana jadi gimana jualan jadi ya. kalian? Kalian udah buka ini belum? Buka LinkedIn kalian gimana? Ada yang ini enggak yang mau di kali aja gitu ya, kalau misalnya ada yang bingung nih di LinkedIn-nya. Aduh, gue bingung nih mau ngisinya kayak apa, ngebenerin kayak apa. Tanya aja, nggak apa-apa. Nanti saya sama Mas Richard siap bantuin. Ya, Mumpung ya, lagi ada betul di betul. sini. Betul, mumpung lagi ada di sini. Oke, IG saya sudah di follow dong, plus linknya juga. Nih Mas Danang mantap. ini ya luar biasa loh. Saya respect sama Mas Danang dari awal udah panggil saya Kak Kumis. Makasih Mas Danang. Udah sempat ngelihat LinkedIn Mas Danang, kira-kira apa yang bisa diimprove ya dari kondisi hari ini Mas? Sambil teman-teman yang lain juga sambil udah oke, gimana Mas? Gimana Mas? Ada poin-poin yang mungkin bisa kita garap gitu setelah ini kita perbaikin.
biasanya kita yang suka kelewat tuh bagian about sih kalau saya lihat ya. Ya, tujuh Mas. Karena agak harus harus menulis gitu, harus mikir gitu. Kalau pengalaman, skill, pekerjaan gitu kan itu straightforward gitu ya, tanpa harus mikir lagi gitu. Sama kadang ya suka ini tuh di bagian foto, kayaknya ada some of these people gitu ya di LinkedIn tuh suka lupa soal foto. Kadang ada yang kadang terlalu kaku, ada yang terkadang terlalu apa, atau mungkin kelamaan jadi lupa update gitu ya. Kalau kalian mau lihat contoh foto bidang kreatif, buka LinkedIn saya guys. Boleh dijadiin contoh fotonya. Kayak tadi kan Kak Masnya sempat jelasin tuh kalau yang ada beberapa bidang kita beda-beda ininya. Nah kalau mau yang bidang kreatif coba cari LinkedIn saya. Saya belum share itu. Betul. Saya belum share. Nah itu itu akan sangat membantu tuh ngelihat teman-teman yang udah punya pengalaman, udah bekerja gitu ya, karena mereka kan juga melalui proses belajar gitu ya. Artinya kita bisa memanfaatkan waktu belajar kita dengan lebih singkat sehingga hasilnya langsung lebih maksimal. Nah, ini udah hampir 8:30, kita lanjut aja ya Ren ya. Kita lanjut sedikit lagi. Mati mic-nya boleh Mas, silakan. Ya, kita lanjut sedikit lagi, kita selesaiin, habis itu kita masuk ke Q&A kali sedikit ya. Oke. Next-nya kita mencoba mengoptimize dari dari sisi LinkedIn. Kalau saya tuh ngelihatnya LinkedIn atau sebetulnya semua hal tuh ada dua, atau kayak kita berjualan tuh ada dua mode lah. Ada mode aktif, ada mode pasif. Nah, termasuk di LinkedIn. Ketika kita melakukan berjualan ya, menjual profile dan menjual masih kepindah. Ya. Oke, sip. Ketika kita menjual personal profile kita kepada recruiter gitu, let's say, nah itu bisa dilakukan dengan dua cara, aktif dan pasif. Kalau yang kita lakukan selama beberapa waktu terakhir nih, beberapa menit sebelum ini, setengah jam terakhir, itu kita bermain di mode pasif. Di mana mode pasif ini itu kita mengharapkan para recruiter itu menemukan kita. Jadi kita konsepnya itu bukan kita yang nyari gitu ya, tapi kita lebih ke arah kita switch to screen share. Oke. Nah, kita tadi kalau yang kita lakukan pasif itu kita artinya berharap orang-orang tuh datang ke profile kita. Profile LinkedIn kita itu menjadi personal landing page lah kasarnya kayak gitu ya. Personal landing page di mana orang bisa ngelihat siapa kita, apa pengalaman kita. Kalau kita lihat di konteks yang lebih tradisional, mungkin passive selling ini seperti kalau kita ke supermarket, kita ngelihat ada produk-produk di rak-nya gitu. Artinya kita sebagai pembeli yang harus datang ke sana untuk ngambil, oh saya perlu A, saya perlu B, saya perlu C. Sehingga kita kalau dalam konteks LinkedIn, kita sebagai penjual, kita berharap orang itu datang ke lapak kita gitu kan. Nah, dengan melakukan step-step yang tadi itu kita bisa menaikkan 3 kali lebih traffic dari apa yang udah ada saat ini, apa yang udah terjalani lah sekarang. Kalau dengan kita memperbaiki itu bisa naikin sampai 3 kali. Nah, tapi di luar itu ada mode aktif nih, mode di mana kita mencari gitu ya. Kalau dalam konteks tradisional berjualan, mode aktif ini mode door to door selling lah, misalnya kita ketok door rumah, kita lagi jualan ini, mau beli produknya atau enggak kayak gitu. Nah, kalau di konteksnya LinkedIn, kita yang datang ke
job opportunity-nya, ke perusahaannya. Itu ada namanya feature easy apply kalau di LinkedIn. Nah, itu jadi kita bisa langsung klik, kita bisa langsung apply di LinkedIn juga tanpa harus keluar dari LinkedIn. Nah, kalau di next-nya, ini ada contoh di mana biasanya tuh teman-teman dari next Ren, teman-teman dari dari talent bisa memanfaatkan feature open to work di LinkedIn. Jadi tanpa kita harus secara aktif, benar-benar aktif apply, tapi kita semi aktif lah kalau di sini. Kita menambahkan banner open to work di foto profile kita. Nah, ini cukup bermanfaat khususnya bagi fresh graduate ya. Karena bagi teman-teman kan masih dalam proses mencari banget nih gitu. Saat ini juga nggak bekerja gitu. Jadi akan sangat bermanfaat untuk pakai ini sehingga recruiter langsung tahu oh kalian lagi emang nyari kerja gitu. Itu bisa jadi satu istilahnya mengurangi friksi atau hambatan orang untuk mengenal kalian atau mencari profil kalian. Secara algoritmanya juga akan beda gitu. Dari sisi ketika kita open to work, nanti waktu di search sama si rekruternya, kita tuh lebih naik, lebih tinggi gitu ininya, munculnya gitu. Kalau kayak di Google kan ada search engine optimization, nah di LinkedIn juga ada, itu salah satunya bisa dinaikkan oleh ini, feature ini. Yang kedua, setelah kita memakai banner ini, tapi sebelum itu, kalau kita masih kerja ya di perusahaan, jangan dipakai gitu banner ini. Karena terlalu terbuka nih dari teman-teman. Kalau lagi kerja terus langsung pakai banner ini kan tahu dong si employer atau perusahaan kalian sekarang. Nah, jadi next-nya kalau misalkan kalian udah pakai banner ini, kita tinggal apply ke perusahaan-perusahaan yang masuk, yang menawarkan lowongan-lowongan. Next, Ren. Nah, jadi contoh itu kan ada feature apply itu yang warna biru biasanya kalau di LinkedIn gitu. Nah, selain kita klik apply di sini, biasanya kita juga suka menemukan nih, coba di next-nya, itu contoh-contoh profil-profil recruiter yang lagi nge-share gitu. Oh, lagi we're hiring nih di perusahaan ini, lagi hiring ini, kayak gini ya. Job description-nya apa, job requirement-nya apa. Jadi tanpa kita masuk ke feature job opportunity-nya LinkedIn, itu juga suka ada gitu yang nge-share di timeline. Kalau yang seperti contoh yang di sebelah kiri itu, nanti kita akan nge-submit CV di website yang berbeda, atau di page yang berbeda gitu. Tapi kalau yang di sebelah kanan, itu kita secara aktif mengetik kita lagi pengen nyari pekerjaan yang seperti apa. Kalian bisa masuk ke button job gitu, terus kalian ketik aja. Kalian pengen tertariknya apa sih? Sales. Atau kalian tertariknya contoh apa? Data analis gitu. Ketik aja. Nanti akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang itu gitu. Oke, next-nya. Nah, ketika kalian udah masuk, terus kalian contoh nih, cocok nih, oh kayaknya impact and business analyst intern nih menarik nih, gitu ya, atau human resource intern menarik nih. Kalian klik, nanti langsung muncul tuh di situ. Bisa apply on LinkedIn, ada perusahaan-perusahaan yang pakai feature itu, jadi bisa langsung apply dengan profile kalian sebagai CV-nya, atau kalau misalkan ada logo yang kayak kotak terus ada stripnya itu artinya dia akan ngedirect kalian ke websitenya. Jadi akan pindah dari LinkedIn. Itu biasanya kalian akan diminta apply CV lagi, gitu. Nah, kalau setelah ini, kalau kalian udah coba apply, saya pengen coba ngasih lihat juga sih dari perspektifnya recruiter tuh seperti apa gitu. Jadi kalau di next-nya, nah itu kita bisa lihat nih ada feature easy apply, tapi dari perspektifnya recruiter. Kalau dari perspektif recruiter nanti akan muncul sekian banyak aplikan, kurang lebih seperti ini, ada foto,
ada nama, ada pekerjaan dia saat ini, area dia sekarang, experience-nya apa, education-nya apa, terus spotlight-nya apa gitu kan. Oh, dia follow nggak sih sama company-nya? Oh, dia follow nih, follow perusahaannya, itu jadi nilai plus. Terus dia punya berapa koneksi sih yang kerja di perusahaan tersebut, itu juga nilai plus. Sehingga si kandidat yang atas, kalau kita lihat dari perspektif spotlight, itu dia punya 2 koneksi yang bekerja di perusahaan tersebut gitu. Nah, ini pasti akan jadi nilai yang lebih positif dan nilai tambahan di mata rekruter. Ketika kita lagi sortir, oh si kandidat yang atas nih bisa dicek gitu ke existing karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Kayak gitu. Kalau yang bawah kan enggak, walaupun mungkin dia udah master gitu ya. Oke, next. Selesai deh. Kita mungkin udah secara informasi udah disampaikan semua apa yang saya pengen sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Terima kasih banyak udah telah hadir malam ini dan belajar sama-sama sama kita. Terima kasih juga untuk partisipasinya dalam arti udah ikut mengirimkan profiling in dan lain-lain. Sebelum kita tutup, mungkin kita bikin sesi Q&A sedikit kali ya, Ren ya? Boleh banget, Mas. Boleh? Oke, siap-siap. Dari siapa dulu gue ngikut? Oke, kalau gitu ada Mas Danang. Oh, Mas Danang langsung angkat tangan, guys. Mas Danang kayak mau nanya langsung nih, Mas. Mungkin sama Mas Danang dulu kali ya. Mas Danang kayak udah nggak sabar tadi. Boleh mau open mau angkat tangan boleh, mau Ya. tulis di kolom chat juga boleh. Nanti insya Siap. Allah kita coba jawab satu-satu. Mas Danang, aku open mic ya. Nanti silahkan Silakan tanya. Mas. Silahkan. Udah Mas, dicoba Mas. Mantap. Halo Mas Danang. Halo Pak. Ya. Pak, mohon maaf nih, takut Iya kesinggung Mas. tadi dipanggil Kak Kumis ya. Ya tersinggung kan ya? Enggak lah, enggak apa-apa. Saya mah santai. Baik. Santai. Lanjut Kak Danang, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya sama Seleret dan panitia dan Pak Arisat, materinya bagus sekali. Pak, aku tuh mau nanya perihal premium Pak. Tadi aku sudah ngechat di grup chat juga. Tadi kan coba untuk invite ke Bapak, terus ada notif istilah bahasa kita itu ya ini harus premium dulu baru bisa masuk pesannya ke Parisat kayak gitu. Nah, jadi poinnya adalah yang ingin aku tanyain Pak, kalau premium itu benefit dan juga keuntungannya itu untuk kami pengguna link ini tuh untuk apa dan bagaimana ya? Oke, siap Mas, siap. Ya, jadi memang sepanjang sesi malam ini saya coba nge-share hal yang gratis ya, artinya semua feature-feature yang kita bahas malam ini itu semua gratis, kita belum masuk ke yang premium. Kalau menurut saya pribadi secara pengalaman, untuk kita yang sedang mencari kerja, itu feature yang premium tidak se-efektif itu dan tidak semaksimal itu dengan harga yang juga nggak murah gitu ya. Jadi mungkin saya pribadi nggak menyarankan, tapi secara feature yang dia bisa lakukan adalah kurang lebih gini Mas. Seperti yang tadi, case-nya adalah kita belum sama-sama belum temenan lah gitu ya istilahnya, belum connect nih kita. Sehingga Mas Danang nggak bisa ngirim chat ke saya sebelum saya accept koneksinya. Kurang lebih kayak gitu Mas, yang kasus yang terjadi. Jadi nanti kalau setelah ini saya accept koneksinya, accept Mas Danang atau kita udah connect, kita setelah itu mau message bisa bebas. Nah, kalau si premium ini biasanya tuh dibagi lagi nantinya. Ada yang premium untuk recruiter, ada premium untuk sales, dan macam-macam lah gitu ya. Nanti kalau misalkan Mas Danang pengen jadi sales nih kan nanti suatu hari, atau misalkan memang udah menjadi seorang sales saat ini, feature premium itu bisa dipakai untuk mencari leads atau mencari opportunity dengan menghubungi orang-orang atau
potensi-potensi klien gitu ya. Contoh misalkan Mas Danang lagi berjualan IT kayak di Celerate misalkan. Mas Danang bisa nawarin ke calon-calon pembeli yang mungkin secara posisi itu udah jadi IT manager, let's say kayak gitu. Nah, tanpa harus connect, kita langsung bisa ngirim email, bisa ngirim message, termasuk ngirim portofolio atau company profile kayak gitu melalui si feature premiumnya. Jadi nanti ada limitnya tuh, ada yang 30 setiap bulan, ada yang 60, saya lupa hitungannya. Tapi kalau yang premium bisa melakukan itu kurang lebih, Mas. Gimana Mas Danang? Udah terjawab belum, Mas? Kalau dari sisi recruiter, setahu saya bisa ngechat, ya nggak sih Mas Iset ya, kalau nggak salah ya. Kalau yang Bisa, premium untuk sebaliknya recruiter betul. ya, sebaliknya ya, dia bisa Sebaliknya ngechat, kalau dari recruiter, bisa ngechat kandidat langsung gitu Mas Danang. Jadi nggak usah, jadi kan kalau gini kan kadang ada yang misalkan mau connect dulu ke saya gitu misalkan, terus baru dia sembari ngirim message gitu kan, kayak kan kalau kita mau connect kan bisa ada pesannya gitu ya. Nah, kalau misalkan di premium itu bisa apa? Bisa langsung gitulah. Jadi bisa langsung ngechat panjang gitu, nggak usah yang kayak ngirim pesan kayak kita mau nge-add seseorang terus kita mesti ngirim pesannya singkat apa gimana kayak gitu sih, Mas. Sebenarnya kurang lebih. Mas Dana, cukup menjelaskan Pak, keresahan terjawab sekarang. Oh, agak resah ya, Oke, Mas siap. Danang ya. Siap, sama-sama. Danang agak resah ternyata dengan fitur premium. Ya nggak usah terlalu di ini sih, Mas Danang, kalau misalkan nggak terlalu kepake ya biar apa maksud saya nggak usah ya biarin aja gitu soalnya memang kan harganya cukup mahal ya kalau di LinkedIn tuh sebenarnya kalau fitur premium itu gitu kalau memang belum terlalu kepake nggak apa-apa gitu at least connect dulu aja atau kirim message yang untuk sembari connect gitu sih kalau dari saya sih gitu. Good luck Mas Danang. Lanjut nih Mas Isyad, ada Kak Nina Anggraina. Oh ya, oke. Mau yang bertanya Pak, saya sering dengar kalau kita aktif di LinkedIn otomatis traffic kita akan naik jadi kemungkinan terlihat oleh recruiter lebih besar. Kalau dari perspektif recruiter gimana Pak? Maksudnya apakah kalau recruiter lagi cari kandidat nama kita akan muncul di deretan atas gitu Pak? Boleh Mas Isyad di itu. Ya, ya, oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Nina Anggraini. Kita kalau secara otomatis iya karena kalau LinkedIn itu timeline-nya itu kan nggak pertama nggak ngurut secara waktu ya. Jadi kita bisa ngelihat itu berdasarkan yang kayak paling relate sama kita. Nah, kalau si rekruternya ini contoh Mbak Dina nge-post sesuatu, terus ada koneksinya si recruiter ini nge-like atau komen atau apapun di postnya Mbak Nina, nanti di timeline-nya si recruiter itu bisa muncul walaupun antara recruiter dengan Mbak Nina itu nggak terkoneksi langsung. Nah, itu akan ada chance untuk orang itu melihat, oh ada nih, misalkan Mbak Nina Anggraini kayak gini, punya ketertarikan di bidang ini, atau let's say ngepost foto gitu ya, itu kan spesifik dan sangat menjelaskan gitu ya, pengalamannya apa, terus kemampuannya seperti apa, jadi itu akan sangat membantu. Itu pertama. Yang kedua, recruiter itu bisa membuka lowongan sehingga nanti kalau teman-teman tadi buka jobs gitu ya, terus nanti masuk ketik apa, kan muncul tuh si perusahaan ini bikin lowongan apa. Bisa konteksnya kayak gitu, recruiter. Atau recruiter juga mencari di saat yang kalau teman-teman tadi lagi nyari kerja, recruiter kan juga nyari talent ya. Recruiter akan nyari tuh biasanya kayak teman-teman di Salary itu sering banget, misalnya kayak nyari anak yang punya kemampuan GCP gitu, atau punya kemampuan Golang, ketik nanti muncul tuh list sekian banyak orang, sekian banyak kandidat, sekian banyak talent yang punya kemampuan Golang, yang nulisin skillnya tuh Golang atau ketertarikannya di Golang. Dari situ kalau kalian punya LinkedIn profilnya aktif, itu akan ngebantu si algoritmanya jadi bikin kalian tuh jadi muncul lebih atas gitu. Dan kalau misalkan kalian secara headline tadi nulisin
Golang gitu atau kayak back end developer, terus secara skill masukin juga, terus sertifikasinya dimasukin juga kayak gitu. Itu akan sangat ngebantu sehingga pada saat nanti rekruter mencari kandidat itu bisa jadi lebih atas. Kurang lebih sama kayak konsepnya kayak SEO di Google gitu ya, search engine optimization. Itu juga kayak gitu ya Ren ya, kurang lebih Ya, kalau dari sama sisi kalau di cara kerjanya ya, contohnya marketing. misalkan kayak di YouTube gitu, misalkan kalian ngasih judul videonya, misalkan kalian mau ngebahas tentang data analitik gitu. Di judul video kalian mention data analitik, di description kalian ngasih tulisan data analitik. Terus di teksnya kalian tulis data analytics, terus nama kalian pun ada unsur data analitiknya gitu. Itu ketika dicari jatuhnya nanti akan muncul paling atas gitu, karena seberapa sering kan si ininya ke-mention gitu. Sebenarnya di LinkedIn pun juga kayak gitu. Semakin sering kalian mention itu, biarpun jangan kebanyakan juga ya, setiap saat kalian nulis data analitik, nggak gitu ya. Tapi seenggaknya kalau misalnya itu ke-mention, itu akan membantu banget buat naik ke atas sih. Sebenarnya algoritmanya kurang lebih mirip lah, beberapa channel sosial media di luar di mana-mana tuh sebenarnya kurang lebih mirip sih konsepnya. Gitu sih Mas, kalau dari gua. Ya, ya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang nanyain kalau PPT-nya akan di-share nggak? Insya Allah nanti kita share ya setelah ini beserta dengan recording dan sertifikatnya ya Ren ya? Yap, betul. Nanti apa namanya link ini link absennya boleh diisi dulu. Jadi nanti kami ada catatan kalian, kami harus kasih kemana itunya video Betul. recordingnya, terus PPT-nya itu nanti boleh diisi ya. Nanti kita kirim Yap. paling lambat awal minggu depan kali ya udah beres. Ya, Atau besok insya Allah juga beres. Bisa sih Mas sebenarnya. Minggu depan lah paling Jangan ya. Daripada menjanjikan terlalu cepat ya, nanti. kita janjinya minggu mundur. depan aja ya guys ya. Insya Allah paling lambat itu minggu depan. Nanti di YouTube juga insya Allah kita share juga gitu ya, kalau nanti kalian mau nonton lagi gitu kan. Menonton lagi ya, itu bisa di share juga. Pokoknya bebas. Ada lagi dari teman-teman yang gimana guys? Ada yang mau nanya lagi nggak? Masih bingung, masih galau. Kali aja kalian habis dari sini tiba-tiba semuanya langsung pada ini Mas, nanti pada langsung set gituin ininya profile LinkedIn-nya. Iya dong, makin kenal, makin makin optimal lagi gitu kita manfaatin si LinkedIn-nya. Itu guys. Saya juga masih belajar by the way. Betul. Kita masih sambil memperbaiki terus setiap hari. Jadi kita di sini kan sharing gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin ada masukan dari kalian juga buat saya sama Mas Riset juga boleh banget ya Mas ya. Boleh banget. Kan bentuknya sama-sama belajar kita malam ini. Itu link LinkedIn saya kalau mau di-connect silakan ya guys, ada di chat. Nanti kita bisa nge-share. Mungkin di PPT kita masukin kali ya Ren ya. Link profilnya. Ya boleh nanti ditambahin. Jadi kalau nggak sempet gitu hari malam ini teman-teman bisa nyusul waktu buka PPT-nya. Yap, betul. BTW guys, kita promosi dikit ya. Promosi. Iya. Kan tadi silakan. Ya, tadi kan sempat mention itu kan soal tadi ada link itu. Tadi kan yang masuk di situ kan ada linknya Accelerate sama Accelerate Indonesia ya. Ini kalau kalian mau yang Accelerate School ini ada tag us di sebelah mana sih? Kalau kalian ngeliat di sebelah sini ya. Sebelah kiri kanan. Ya. Sebelah saya kanan nih ada tag post di bawah di bawah karena nama saya di atas kan biasanya. Itu boleh ada ya, di follow ada Accelerate.school sama Accelerate School di LinkedIn. Silakan banget, kami tunggu follow-followannya. Kalau ada informasi menarik, karena nanti pasti ada informasi ini ya Mas, acara-acara berikutnya dari Accelerate School ya. Betul. Kita insya Allah kan ini buat akhir tahun sih mungkin acara terakhir ya Ren ya. Tapi kan nanti awal tahun kita siapin lagi. Pengen lebih banyak juga sharing mengenai soft skill gitu ya, di luar dari teknis terus gitu. Kita tetap butuh ngebanyakin lagi konten-konten yang sifatnya lebih ke persiapan mencari kerja teman-teman. Mungkin kalau kalian ada masukan gitu, kalian mau ngebahas soft skill tentang apa, silahkan banget
Kami menerima semua masukan pokoknya. Insya Allah Boleh. bisa kita fulfill yang kalian mintakan. Iya, ada kemarin kan kita sempat bikin yang CV. Yang CV sih sebetulnya lumayan rutin ya, CV sama interview. Ada mock interview, ada CV review juga gitu ya. Jadi bentuknya nggak webinar terus, tapi ada yang sifatnya lebih interaktif, dan harapannya kalau workshop kayak gitu by the end of the program kalian juga punya sesuatu yang bisa dipakai. Betul. Mungkin itu yang lebih ke prakteknya gitu ya, di luar dari hal-hal yang teori. Kalau kayak tadi mungkin banyak teorinya, ada yang lebih praktek. Jadi ada lagi dari teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyain sebelum saya dan Mas Rishad menutup acara malam ini? Kali aja ada yang mau ditanyain dulu. Masih ada waktu ya 5 menit lah kurang lebih lah. Iya nih udah hampir jam 9 ya. Ya. By the way, sambil nambahin sedikit Ren, jadi kalau kita kan ngebahas hari ini kan personal branding di LinkedIn gitu ya. Udah personal branding di LinkedIn lagi. Itu secara fase pencarian kerja gitu ya, kalau kita ngomongin pencarian kerja lah konteksnya, itu tuh sebetulnya udah setelah kita nge-build CV, udah setelah kita ngerapiin resume kita dulu gitu. Yep. Fase kita melakukan personal branding di LinkedIn itu adalah gimana caranya kita meng-connect apa yang udah pernah kita lakukan di kehidupan nyata, di-connect dengan apa yang ada di CV, lalu dijahitnya nanti di LinkedIn gitu. Jadi nggak bisa dipisahin tuh, nggak bisa kita rapiin LinkedIn semaksimal mungkin, tapi secara pengalaman kita nggak pernah magang, nggak pernah melakukan apapun gitu ya, istilahnya cuma duduk di rumah doang ya gitu. Jadi itu harus diimbangin juga dengan pengalaman-pengalaman, cari sertifikasi, bikin praktek ke porto, bikin porto dan lain-lain lah. Jadi hal-hal kayak gitu juga tetap perlu kalian lakukan, tapi ini istilahnya menjadi videografer, fotografer, dan dokumenter dari perjalanan karir kalian gitu. Itu didokumentasinya di LinkedIn. Nah, itu yang coba kita pelajarin dari malam ini gitu ya. Kita nggak mengada-ngada, nggak bikin sesuatu yang kita nggak pernah lakukan, terus kita taruh di LinkedIn, tapi sebetulnya hanya merangkum apa yang ada kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian fresh graduate, kalian baru lulus gitu, misalkan kalian nggak ada pengalaman intern atau pengalaman intern cuma satu, mungkin kegiatan-kegiatan yang di kampus yang kira-kira relate gitu ya. Misalkan kalian pengen jadi jurnalis gitu. Kalian pengen jadi jurnalis, terus kalian pernah jadi jurnalis kampus atau kerja di pers kampus, itu kalau misalkan bisa dimasukin juga masukin aja ke profil kalian gitu. Toh kan itu juga akan dilirik gitu. At least orang jadi tahu, recruiter jadi tahu gitu kalau kalian punya experience di situ gitu. Jadi jangan takut juga kalau kalian masih fresh graduate terus kalian bingung gitu. Kayak, aduh gue masukin apa ya gitu. Nah, coba aja cari tuh pengalaman yang pernah dijalanin selama kuliah apa, masukin aja. Betul. Tapi kalau kayak OSIS gitu jangan nih guys ya. Ya memang secara konteks lebih ke profesional ya. Iya. Kalau memang itu bisa relate, tapi chance-nya kecil sih. Tapi let's say misalnya gini, di OSIS tuh kayak kalian tuh bidangnya bidang apa ya, bendahara gitu misalkan, terus kalian secara kerjaan dan kuliah tuh semua di bidang keuangan kayak gitu-gitu, itu mungkin membantu walaupun kecil sih sebenarnya impact-nya. Tapi memang lebih banyak kurangnya sih kalau masukin. Sebetulnya ya, chance-nya kecil lah untuk bisa itu jadi bermanfaat. Mungkin bisa kalau ini bisa ini sih Mas, kecuali kalau misalkan kalian misalkan bidangnya mau ngarahnya ke kreatif gitu. Kalian seorang fotografer atau videografer gitu ya. Kalau itu kan yang dilihat benar-benar portofolio kalian pernah ngerjain apa kan. Dan semakin panjang dan lama kalian menjalani itu bisa lebih ke lirik gitu loh. Lebih kasarnya kayak gitu sebenarnya. Itu kalau misalnya kalian punya pengalaman nih di SMA jadi dokumentasi acara apa itu masih nggak apa-apa. Itu masih lebih relate lah kalau untuk di bidang kreatif sebenarnya gitu. Benar. Betul. Setuju. Gitu. Jadi gimana guys? Ada yang mau ditanyain lagi? Ada lagi?
Kalau nggak enggak udah ada, jam 9 juga ya nih. kalau enggak saya tutup loh acaranya. Saya tutup loh. Iya emang mesti ditutup sih. Oke deh, Mas Isyad kalau gitu kayaknya udah sepi nih, udah nggak ada yang nanya. Udah ya. Yap. Thank you so much teman-teman. Udah happy banget kita udah bisa belajar sama-sama malam ini. Udah stay sampai hampir jam 9. 9, Mudah-mudahan iya. apa yang kita share bermanfaat ya Ren Amin. untuk kedepannya. Ya. Makasih Kak, makasih Seleres. Saya nimba ilmu banyak batu, banyak-banyak. Ya, makasih Kak Agnes Mantap. Samosir. Kami juga senang banget kalau misalkan ini loh, kalau emang ilmu dari kami ada impact-nya gitu ya Mas ya, ada itu Benar. happy banget gitu loh, Betul. senang juga sebenarnya. Iya, Iya. senang kita. Oke deh kalau gitu. Thank you juga Mas Aldo. Makasih Aldo, Thank you Mas makasih Mas Danang. Danang. Mas Danang, nama saya Randi Mas. Saya lupa kenalin diri tadi di awal ya. Makasih Muhammad Thank you Fatah. Mas Muhammad Fatah. Thank you Mbak Azra. Makasih Mbak Azra. Oke deh kalau gitu Mas Isyad, thank you so Oke, much ya. kita tutup ya. Thank Ya, you makasih banget Randy. Mas Isyad waktunya. Makasih buat teman-teman yang udah hadir dan udah nungguin, udah ikut hampir 2 jam kita di kelas ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, kalian bisa gunakan di keseharian kalian. Dan good luck buat teman-teman yang masih kuliah, semoga lancar-lancar semua kuliahnya, dan semoga yang lagi kerja, yang lagi nyari kerja, insya Allah semua lancar pokoknya di tahun 2023. Happy holiday guys, selamat tahun baru. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami, kiranya dimaafkan aja. So kalau gitu selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Bye-bye. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Kak Danang. Makasih Kak Nina. Bye-bye semuanya. Bye. Aku cabut ya Ren. Ya Mas, Masnya thank you ya. Ya, bye-bye.